Pertanyaan yang gue dapat kali ini, apakah memaafkan itu harus selalu melupakan? Jawabnya tidak. Dan ketika gue bilang tidak, bukan hanya berarti tidak harus selalu melupakan. Bahkan memaafkan itu tidak pernah sama dengan melupakan. Karena kalau melupakan itu artinya lu lupa, lu tidak ingat akan kejadian tersebut. Sedangkan kita secara biologis, di desainnya, selama kita normal secara biologis, ketika ada sebuah kejadian di mana kita merasakan sebuah perasaan emotion yang cukup kuat, ya, apakah perasaan itu emotion itu bisa sangat sedih, sangat kecewa, atau sangat senang, atau sangat bersyukur. Ketika rasa itu sangat kuat, maka kemungkinannya kita akan mengingat kejadian tersebut akan jauh semakin besar. Oke, ini ada kaitannya dengan sistem sel syaraf kita. Nah, kemudian jadi kalau lupa itu artinya lu nggak ingat kejadian tersebut. Sedangkan kalau sesuatu yang membuat lu misalnya sakit hati gitu kan, nah artinya kan emotion atau perasaan yang muncul dari kejadian tersebut cukup kuat, maka kemungkinan lu akan lupa ya sangat kecil. Nah, jadi yang namanya memaafkan tuh bukan lupa akan kejadian atau melupakan, tapi lu ketika mengingatnya sudah tidak lagi merasa sakit hati atau kecewa tadi. Jadi mengingat kejadian tersebut dengan tidak lagi ada kemelekatan dengan rasa sakit. Sama seperti halnya orang yang sakit secara fisik. Mungkin setelah dia luka gitu, luka kemudian masih ada, setelah udah sembuh masih ada bekasnya gitu kan, ada skarnya gitu kan. Nah tapi ketika dia sentuh sudah tidak lagi sakit, sudah nggak rasa sakit lagi. Dia masih bisa melihat lukanya, dia masih bisa menyentuh, tapi sudah betul-betul tidak ada lagi rasa sakit. Itu sembuh namanya. Nah, kalau masih belum betul-betul sembuh, jangan dipegang-pegang, jadi korek-korek, lama-lama malah kambuh lagi, kan gitu. Nah, jadi memaafkan itu lu melepas rasa sakit, artinya lu sudah memaknai kejadian tersebut dengan berbeda juga. Jadi cara memaafkan itu memang ini ini hal yang mudah diomongin tapi sulit dijalankan, gue tahu, tapi ini juga sangat bisa dilatih. Lu bisa melakukannya kalau memang kejadian itu sangat menyakitkan misalnya, lu bisa melatih skill, dalam tanda kutip disebutnya skill memaafkan lu dengan mulai memaafkan hal-hal yang mungkin kecil-kecil dulu. Jadi lu melatih otot maaf lu, sehingga itu akan membuat lu semakin mampu untuk memaafkan pada hal-hal yang mungkin lebih besar rasa sakitnya, ya. Jadi lu akan ingat, lu bisa mengingat kembali kejadian tersebut, lu melihat di mata pikiran lu kejadian tersebut, tapi makna yang lu berikan sudah bukan lagi makna yang negatif, ya, paling tidak netral, ya, tapi lebih baik lagi jika lu sudah bisa memaknainya dengan sesuatu yang positif juga. Bukan bilang kejadiannya baik atau kejadiannya enak, kejadiannya mungkin memang nggak enak, jangan disangkal, tapi kita juga bisa memaknainya dengan baik. Yes, itu memang nggak enak, dia melakukan hal yang tidak gue sukai, atau dia mengkhianati gue misalnya, mengingkari janjinya, apapun itu kita akui itu nggak enak. Namun saat kita sudah bisa juga memaknainya bahwa itu juga membuat gue ternyata lebih bijak kah, lebih kuat kah, lebih berani kah, lebih apapun itu, dan lo betul-betul tulus memaknai seperti itu lo akan lepas rasa sakitnya. Bukan berarti terus kita melakukan kesalahan yang sama dengan orang tersebut, enggak, itu that's different gitu. Kita nggak harus mengulang kembali. Ya udah, memaafkan itu bukan harus berarti 100% kembali percaya sama orang tersebut, enggak, jangan dicampur adukan, ya. Tapi kita memaafkan artinya kita tidak lagi mengingat kejadian tersebut dan merasakan rasa sakit, udah itu aja, jangan dicampur aduk sama yang lain. Itu artinya memaafkan, ya. Bahkan level yang lebih tinggi itu seiring kita semakin belajar, kita juga bahkan bisa mengingat kejadian tersebut dengan rasa syukur. Itu level yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dari kejadian tersebut kita juga ternyata belajar banyak hal. Bahkan orang-orang yang jauh lebih yang sangat bijak gitu, ya, yang gue pun juga masih belajar tentunya, bahkan sampai berterima kasih sama yang menyakiti kita. Atau gue nggak tahu ya, mudah-mudahan udah sampai sana. Gue belum, gue masih terus belajar untuk sampai ke sana. Kita terus belajar, dan mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini juga bermanfaat. All the best.